ibtidah uhayyikum tahiyatan islamiyah tahiyatan mubarakah tahiyatan 'azimah tahiyatan min ahlil jinan fatahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul kiram al-ustad Dr. Al-Hajj Asep Maulana Al-Magister wa kadzalika jami'il asdiqai al-ahibba. Tayyib, fi hadhil munasibati syarifah ismahuli an u'arrif nafsi lakum. Ismil Kamil Ayu Rahayu NIM T 2019-2010. Taib. Jadi di sini Ana akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah Ana dengarkan dari video yang berjudul Ta'limul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha, atau yang artinya pembelajaran bahasa Arab bagi non penutur asli. Jadi dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fa'uriyah. Taib. Jadi dalam video tersebut ada narasumber yaitu Al-Ustadz Ahmad Hasani. Beliau merupakan pakar pendidikan mengenai Ta'lim Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Jadi dalam bahasa Arab tentunya kita tidak semuanya yang belajar bahasa Arab itu dari orang Arab. Seperti kita halnya orang Indonesia. Lahjah kita dengan lahjah orang Arab pastinya berbeda seperti itu. Nah, tentunya bagaimana sih tips-tips, metode ataupun langkah-langkah belajar bahasa Arab bagi non penutur Arab? Nah, bisa untuk lengkapnya kita tonton videonya. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting ataupun nuqtah al-muhimmah yang Anda dapatkan dari video tersebut. Taib. Jadi yang pertama yaitu mengenai pembelajaran bahasa Arab. Di sini anak-anak Arab ataupun non-Arab berbeda dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam video tersebut yang dibuat perbandingan yaitu antara anak Arab ataupun pelajar dari Arab dan pelajar dari Turki, seperti itu. Yang pertama, bagaimana cara kita belajar ataupun mengajar anak-anak kecil yang non penutur asli ataupun non Arab, seperti itu. Yang pertama tentunya untuk usia mereka kita harus menarik perhatian mereka agar mereka suka dan nyaman belajar bersama kita. Dimana anak-anak kecil masih sangat membutuhkan perhatian lebih, kelembutan dan kasih sayang dalam setiap pembelajarannya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh bersikap ataupun menyamakan anak-anak kecil dengan orang yang sudah dewasa, seperti itu. Jadi nuktah yang pertama yakni membuat siswa ataupun murid nyaman terlebih dahulu kepada gurunya, seperti itu, sebelum menginjak ke pembelajaran ataupun materi, seperti itu. Yang kedua yaitu ahsan ataupun lebih baik kita gunakan metode yang asyik, seperti itu. Contohnya seperti halnya anak-anak, mereka pasti masih suka belajar sambil bermain. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentunya alangkah baiknya jika pembelajaran diselingi bermain di luar kelas, seperti diajak jalan-jalan dan berbicara santai seputar kesehariannya menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Agar mereka tidak asing dengan bahasa Arab, yakni kita ajarkan bahasa Arab yang sehari-hari terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu jangan gunakan metode klasik ataupun metode yang sudah lama ataupun yang terkesan monoton. Karena anak-anak tidak akan memperhatikan kita jika kita monoton dalam pembelajaran, seperti itu. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ajak siswa untuk banyak-banyak berbicara santai menggunakan bahasa Arab. Yang kelima yaitu gunakan pembelajaran yang menarik minat mereka, seperti halnya ataupun seperti contohnya kita menampilkan sebuah video. Seperti halnya kita ketahui anak-anak pasti sangat menyukai hal-hal yang baru ataupun yang mengasyikkan, seperti menonton, seperti itu. Jadi kita
tampilkan ataupun sediakan media pembelajaran berupa video seperti itu. Yang keenam yaitu dalam mengajar lebih baik kita banyak menggunakan gerakan seperti itu. Contohnya ketika memberikan salam ketika masuk kelas. Jadi kita usahakan kita berikan gerakan seperti kita berdiri dan menggerakkan tangan kita seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Jadi tidak hanya guru duduk salam dan menyampaikan materi karena itu sangat membosankan. Yang ketujuh yaitu ajak murid ataupun siswa berpartisipasi aktif di dalam kelas. Jadi di sini guru dituntut untuk bisa menggerakkan semua siswanya ataupun muridnya dalam belajar di kelas. Jadi tidak hanya gurunya saja yang aktif, tapi siswanya pun juga harus ikut serta aktif berpartisipasi di dalam kelas. Tapi yang selanjutnya yaitu jadi memberikan informasi kepada siswa mengenai apa yang sedang mereka pelajari. Contohnya yaitu belajar bahasa Arab. Jadi kita harus kenalkan dulu apa itu bahasa Arab kepada siswa, apa keistimewaan dari kita belajar bahasa Arab dan perbedaan bahasa Arab dengan yang lainnya. Contohnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, adalah bahasa sunnah ataupun hadis dan bahasa syurga. Dan bahasa Arab adalah bahasa dunia dan akhirat, berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanyalah bahasa di dunia seperti itu. Nah, dengan seperti itu siswa jadi tertarik dan mengerti kenapa tujuan mereka untuk mempelajari bahasa Arab seperti itu. Yang selanjutnya yaitu belajar ataupun mengedepankan percakapan ataupun muhadasah. Jadi di sini dititik pentingkan ataupun dititik beratkan kepada muhadasahnya. Seperti halnya yang telah disebutkan bahwa pelajar Turki itu mereka belajar terlebih dahulu mengenai qawaid daripada kalamnya. Sedangkan para pelajar dari Arab mereka belajar muhadasah terlebih dahulu dan seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran. Contohnya di sini kita bisa menampilkan video, yaitu dengan media berupa video mereka bakal tertarik seperti itu dan juga media gambar seperti itu. Tentunya anak-anak akan sangat menyukai dengan media-media tersebut, video terutama dan gambar-gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu sebagai seorang guru kita harus bisa menempatkan posisi kita. Contohnya kita di situ harus bisa mengontrol emosional kita. Karena anak-anak seperti yang telah Ana sebutkan tadi masih membutuhkan banyak perhatian, kasih sayang dan lemah lembut. Dengan seperti itu, sebagai seorang guru yang sesungguhnya kita harus bisa mengontrol emosi kita di depan anak-anak seperti itu, agar mereka merasa nyaman dan akhirnya nyaman dengan kita menyampaikan pelajaran seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dengan langkah ataupun cara bercerita. Tentunya anak-anak sangatlah suka dengan cerita. Nah, di sini di video ini disebutkan bahwa cerita yang disampaikan yaitu berupa kisah-kisah Nabi yang berbahasa Arab dengan sedikit menambahkan mendengarkan ataupun istimak lagu-lagu ataupun musik Arab yang bergenre religi seperti itu. Dan juga dengan media kartun. Nah, jadi dari langkah-langkah ataupun metode yang telah Ana sebutkan tadi, yaitu mengenai bagaimana belajar bahasa Arab bagi non-penutur asli yang mudah dan sangatlah bisa dicontoh seperti itu. Semoga kesimpulan yang Ana sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa mempraktekkan metode-metode ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari Ana, idza wajadtum khata' aw khati'at minni min kalamis sabiq aqulu lakum afwan wa alfu afwi afwan ihdinas siratal mustaqim. Ana Ayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.